below. Thanks for watching. Got that presentation from Microsoft, and for next, so for after this, we're gonna have Mr. Eko. Hello, Mr. Eko. Fine. Can you hear me? Yes, we can Right, hear that's you. good. So, Mr. Eko is gonna give you a presentation about remoteworker.id. So, for the next 5 minutes, the stage is yours. Okay. Can I start now? Right. Teman-teman, aku akan pakai bahasa Indonesia saja karena tujuanku adalah membuat Indonesia menjadi provider remote worker terbesar di dunia. Kenapa ini perlu? Karena kita jauh dari banyak bangsa, kita dari nomor 14. Kita jauh dari bawah Pakistan, India, dan Bangladesh, serta Filipina. Jauh banget. Sebelum ini berakhir, jangan buang tiket PyCon ID kalian. Nanti kalian bisa tunjukkan dan untuk mendapatkan promosi khusus untuk mendapatkan layanan dari remoteworker.id untuk tiap tahapan kami. Nah, saya akan berusaha merubah mindset kalian dalam waktu 5 menit ini dan saya akan coba apakah saya bisa berhasil. Pertama-tama kita lihat ada 3 orang politikus baby boomer yang melakukan kesalahan dalam memahami transportasi. Ahok, Jokowi, Anies, mereka melakukan kesalahan dalam memahami masalah transportasi. Mereka berusaha membuat berbagai aturan dan regulasi. Semuanya gagal, kemacetan terjadi. Siapa yang berhasil? Yang berhasil adalah Corona. Corona berhasil membuat polusi turun, CO2 turun, berhasil membuat dunia tanpa trafik. Nah, masalahnya, bisa nggak kita hidup tanpa trafik? Tidak banyak yang bisa hidup tanpa trafik. Syukurnya kita sebagai programmer IT, kita adalah salah satu bagian dari orang-orang yang bisa bertahan dengan kondisi Corona. Kenapa? Karena kita tidak perlu jadi TKI, tidak perlu menjual badan ke sana, pergi ke sana, tidak perlu. Kita hanya perlu mengekspor kode kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu adalah remote worker, yaitu situasi di mana kamu kerja dari rumah ke perusahaan luar negeri, dibayar dalam dolar, dan tidak terpengaruh dalam kondisi Corona sekalipun. Oke, nah kita sekarang ada banyak isu-isu masalah new normal. Sebenarnya new normal itu apa? Apa sih sebenarnya yang disebut normal? Kamu jangan pernah terlupa bahwasanya ada adegan di SpongeBob dan Patrick yang seperti ini. Ini yang disebut dengan new normal. Apakah ini normal? She's completely institutionalized. She's forgotten what it's like to live on the outside, to not be in prison. Coming to bed, honey? Yes, dear. Itu normal. Ya, itu normal bagi kamu yang sudah terbiasa dengan mindset bahwa kerja itu adalah ke kantor, dari rumah, meninggalkan keluarga, menghabiskan waktu 5 jam per hari dari Bogor sampai Jakarta, dan kamu lakukan itu biasa-biasa aja sampai kamu pensiun. Padahal kenapa? Padahal itu nggak akan pernah terjadi, yang namanya 9 to 5 nggak akan pernah terjadi kalau kantormu itu ada di belahan dunia yang lain. Nggak mungkin orang Kanada nyuruh kamu berangkat ke sana kemari, kecuali kita sudah punya teknologi teleportasi kan. Nah itu nggak terjadi, karena itu manfaatkan dunia yang bulat ini, kerjalah di Indonesia, ke perusahaan di Arizona, Phoenix, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita bisa tidur saat mereka bangun dan mereka bisa bangun saat kita tidur. Tidak akan saling mengganggu. Dari segi dana pun, kamu nggak akan mungkin bisa dapat gaji 30 juta saat kamu sudah lulus dari sekolah, fresh graduate. Nggak mungkin. Kecuali kamu sudah berjuang mati-matian sampai ke posisi puncak, jadi CEO atau jadi manajemen, kamu bisa dapat gaji 30 juta. Tapi, kalau kamu kerja di luar negeri, kerja di rumah ke luar negeri, gajinya bisa langsung 30 juta meskipun kamu tidak punya ijazah. Kenapa? Karena mereka menggunakan US dollar. Nah, ini ngebuat saya apa? Ini ngebuat saya senang banget. Kenapa? Karena kalau kamu mendapatkan penghargaan dari suatu bos, jangan kerja di dalam luar negeri, dalam rumah, on-site. Kenapa? Karena kita masih menggunakan dolar. Nah, ini mungkin tidak terkesan nasionalis, tapi kita mungkin malah terjadi ultranasionalis, yaitu cobalah kita kerja dari rumah ke luar negeri. Kalau kamu mau remote, jangan remote ke Jakarta. Apa artinya? Sekalian remote ke luar negeri sana. Nah, di awal itu, saya juga mendapatkan pekerjaan dari Kanada di monetesmore.com. Di situ saya berkenal dengan satu orang CEO, Mas Kian Graham. Dia seorang CEO perusahaan startup yang sebenarnya yang buat saya terkesan, ternyata dia benar-benar punya ratusan karyawan yang totally remote, tidak pernah ketemu sama sekali. Dan di situ saya bekerja bareng dengan orang-orang Rusia, Filipina, Argentina, Spain, Belarus, dan lain sebagainya. Dan ternyata Indonesia itu benar-benar bisa bertahan. Dalam 44 tahun saya kerja di sana, ada banyak karyawan yang dipecat karena performanya turun. Namun saya 4 tahun bertahan, resign mata untuk fokus mengembangkan remote worker di Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena ini teman-teman, 2018 Indonesia itu jauh di bawah US, India, Filipina, Pakistan, dan Bangladesh. Dia 4
negara yang kita mungkin remehkan, itu luar biasa posisinya, 5 besar. Kita di mana? Kita 14, jauh banget, itu nyesek sekali. Nah, terus apa yang upaya yang kami lakukan di Remote Worker Indonesia? Pertama, kita perlu merubah mindset. Kita kerja di rumah itu enggak mainstream. Sekarang mainstream terpaksa, tapi kok coba aja nanti corona hilang, pasti kamu dipaksa lagi oleh bosmu kerja di kantor. Kenapa? Karena mindset kita itu kerja dari rumah, nggak ada, kerjanya adalah ke kantor. Nah, untuk itu saya ngebangun Spotify, saya langsung post-post sana, menjawab pertanyaan, silakan simak dan pahami mindset bekerja dari rumah, agar kenapa? Kalau kamu memang nggak bahagia kerja di kantoran, ya resign aja. Resign aja, gabung bersama kita, temui jalan rahasia untuk menembus remote job dari luar negeri. Kita punya situs remoteworker.id. Di situ kamu bisa lihat ada 2 tahapan menembus remote work, upgrade skill untuk kamu yang non-skill, remote work untuk kamu yang sudah skill. Dan di situ kamu juga akan bisa bergabung dengan komunitas di mana kita saling bagi-bagi job, sehingga menjadi job marketplace sendiri, job remote yang kita bagi-bagi sama member. Supaya apa? Supaya kamu menjadi tipe-tipe orang seperti Mas Ahi misalnya, yang dia masih saat ini baru lulus kuliah di Jepara, nggak usah mikir masukin lamaran, nggak usah mikir ke Jakarta, tapi sudah nembus remote work, fresh graduate, ribuan dolar per bulan tanpa perlu mikir masukin curriculum vitae. Itu keren banget kan? Nah, atau juga bisa kamu seperti Mas Henry yang dia salah satu pekerja di IT di bank di Jakarta, bergabung ke kami. Kenapa? Ingin resign dari kantornya. Ya bayangkan aja teman-teman di Jakarta udah ngerti banget, tinggal di Bogor, kantornya di Jakarta itu bisa stuck banget, tua di jalan. Nah, Mas Henry gabung beberapa hari aja, dapat berhasil, sekarang udah langsung resign. Saat dia resign, dia nelpon ke saya, Mas kok saya resign? Wah, saya senang banget. Kenapa? Karena salah satu kata-kata mutiara yang saya pegang adalah kebahagiaanmu yang paling besar adalah kalau kamu bisa bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Nah, mereka bahagia, lulus nembus remote work, saya lebih bahagia lagi karena bisa membantu mereka nembus remote work. Nah, kemudian satu lagi yang pengen saya push adalah jangan pernah merasa kamu fresh graduate harus mulai dengan gaji 1,5 juta. Enggak, kamu fresh graduate, kamu benar-benar bisa gaji di angka 10 juta dari rumah. Contoh adalah Mas Rifai Slamet, mahasiswa UIN Jogja yang sekarang sepertinya masih belum skripsi selesai, tapi sudah dapat job Python untuk data scraping. Satu lagi, kita di Python. Python itu yang paling keren, seksi kedengarannya adalah machine learning. Tapi kalau kamu berusaha nembus job remote dengan machine learning, lupakan dulu. Kenapa? Karena jalurnya tinggi banget. Kalau kamu pengen dapat job remote work di Python, paling cepat adalah dengan data scraping, Python fundamental, data scraping, tes, apply. Itu kamu akan bisa cepat. Nah, satu lagi kasus yang paling menarik adalah mahasiswanto. Mahasiswanto itu kerjanya kalau kamu nggak kerja di kantor, kamu kerja di rumah, kamu bisa menjadi freelancer acak adut. Yaitu freelancer yang kerja kalau diajak orang kerja aja. Kenapa? Karena kamu nggak punya marketplace. Kamu harus bergabung dengan marketplace Upwork, Remote.ok.io, Fiverr, dan lain sebagainya, agar jobmu itu sustainable. Jangan kerja kalau baru di-invite. Kamu harus kerja dengan proaksimu untuk mencari job-jobmu sendiri. Nah, teman-teman, kurang dari 5 menit saya akan berusaha ingin banget agar apa yang saya sampaikan ini masuk ke dalam benak kalian, masuk ke dalam mindset kalian, supaya kalian benar-benar tahu ternyata bisa ya kerja dari rumah ke luar negeri tanpa paksaan oleh corona. Nah, sekali lagi, jangan lupa simpan tiket PyCon ID-mu, tunjukkan ke kami, dan kamu akan dapatkan harga spesial. Masih ada waktu bagi saya, Mas? Oke, kalau masih ada, saya akan tunjukkan satu kata-kata yang paling penting dari 7 Habits of Highly Effective People dari Stephen R. Covey. Semua kegiatan bisa dibagi menjadi 4 kuadran, 1, 2, dan 3. Belajar itu adalah sesuatu yang penting tapi tidak urgent. Kamu bisa memilih bergabung ke kita kapan-kapan aja, bisa aja. Tapi jangan sampai dia menjadi urgent. Kalau dia jadi urgent, maka kamu tidak akan bisa menikmati kebahagiaan mencari pekerjaan dari luar negeri, dari rumah, dengan gaji dolar, dan dimana kamu tidak perlu meninggalkan kampung halamanmu, tidak perlu meninggalkan orang tuamu yang sudah tua dan perlu kamu rawat, dan kamu tinggal di kotamu, di kampungmu, agar kamu bisa membagikan kemajuan. Jangan repot-repot bangun Jakarta, Bogor, Jabodetabek sudah penuh, bangun sendiri kotamu, Malang, Banyuwangi, Solo, dan lain sebagainya. Oke, itu dari saya. Ya, terima kasih. Oke. Selanjutnya akan ada presentasi dari Mas Rinto. Mas Rinto harus di-unmute terlebih dahulu. Already.